Yuk, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB, ini tolong dicatat baik-baik. Ini pinjol ya, memang sudah seharusnya Anda berhenti bayar. Anda nggak usah bayar lagi gitu loh. Karena saya perhatikan makin kesini pinjol-pinjol legal ini makin tidak sehat. Dan ada juga yang sudah terang-terangan melanggar aturan OJK dan OJK-nya membiarkan hal itu terjadi. OJK hanya diam diri. Berarti aturan itu tidak terkontrol oleh OJK-nya sampai detik ini. Aturan seperti abang, ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya lanjutkan, buat Anda yang baru, yang belum sempat mensupport channel ini, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi. Saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi, dan Anda memberikan supportan dan dukungan buat saya. Karena supportan dan dukungan buat saya ini, paling tidak YouTube juga merekomendasikan nanti video ini kepada 10 orang lainnya di luar sana, supaya ini makin meluas. Dan jangan ada lagi saudara kita yang mau ditipu-tipu oleh pinjaman online, walaupun itu mereka berstatus legal dan resmi ada di OJK ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Memang saat ini itu sudah oper banget gitu loh. Jadi kita memang agak landai dalam meresponnya karena udah terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman mau, silahkan ikut berdiskusi khusus saja, langsung via telepon aja, daripada capek-capek nunggu untuk masuk grup WhatsApp karena sudah banyak banget. Dan yang belum sempat juga untuk mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Dan alternatif lain juga Anda bisa hubungi saya via Instagram untuk berdiskusi juga, tapi harus sabar. Itu numpuk banget, per hari bisa ratusan orang ya. Silahkan dulu. Pinjol sudah nggak layak Anda bayar per 24 Maret 2024. Kenapa bang? Pasti itu yang jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, saya coba dulu bacakan buat teman-teman semuanya. Ini ada salah satu curhatan dari Fai ya. Di sini dia menyampaikan dia telat bayar di pinjol legal. Saya nggak tahu nih dia mulai minjolnya itu mulai dari tahun berapa sih? Apakah di dalam tahun 2024 ini atau tidak ya, karena di sini dia menyampaikan dia ada terjebak di 9 aplikasi pinjol. Ini ada 2 pertanyaan, dan yang satu lagi ada 12 aplikasi pinjol. Nanti kita kupas baik-baik di sana, dan teman-teman boleh catat nanti. Dan habis itu silahkan Anda berhenti aja deh bayar, jangan gali lubang tutup lubang lagi, please banget. Ini nggak akan selesai kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar ya. Oke, kita bacakan pertanyaannya. Saya bisa munculkan di sini dan namanya saya sensor ya. Assalamualaikum bang, saya F dari Jember, Jawa Timur. Saya seorang pegawai negeri sipil ya. Dan ada 9 aplikasi pinjol, sudah galbay 4 aplikasi selama seminggu. Ada 9 aplikasi pinjol, sudah galbay 4 aplikasi selama seminggu. Selain penagihan lewat telepon, WA dan SMS, ada juga yang menagih via telepon ke tempat kerja saya. Apa diperbolehkan DC menelpon ke tempat kerja bang? Terima kasih. Oke, terpaksa saya munculkan lagi aturan terbaru penagihan kredit yang diumumkan OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang melindungi konsumen dan masyarakat dari sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Aturan terbaru penagihan kredit tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang sifatnya mempermalukan. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Salah satunya menelpon ke perusahaan Anda atau menelpon ke tempat kerja Anda. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Di sini jelas-jelas tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, tindakan yang sifatnya mempermalukan konsumen. Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Itu alinea pertama atau salah satunya ya. Itu kan sudah dilarang, tidak diperbolehkan.
Jadi kalau pertanyaan Anda adalah apakah dibolehkan DC menghubungi ke kantor tempat Anda bekerja, pastinya tidak diperbolehkan. Makanya catatlah nama aplikasinya, saya pengen Anda berhenti untuk membayar. Siapapun teman-teman semuanya yang mengalami hal yang sama seperti dengan saudara kita yang curhat ini, dia seorang pegawai negeri, ya, habis itu dia mengalami terlambat di 9 aplikasi, ada 4 aplikasi sudah jatuh tempo, tapi malah dihubungi ke tempat dia bekerja, itu tindakan yang mempermalukan. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua juga tidak boleh dilakukan oleh debt collector adalah tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, ya. Yang ketiga, tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Ini juga kena. Ya, orang-orang debt collector sengaja menelpon perusahaan Anda untuk melakukan penagihan atau menyampaikan informasi aja tidak dibolehkan, apalagi menyebutkan nominal hutang. Ya, habis itu tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Itu juga tidak diperbolehkan. Habis itu penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Jadi tidak ada ceritanya mereka datang ke kantor, datang ke perusahaan, datang ke tempat Anda bekerja. Hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai jam 8 malam waktu setempat. Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Itu aturan sudah disepakati dan sudah diterbitkan OJK. Yang jadi pertanyaannya hari ini adalah kenapa semua aturan OJK itu dianggap sampah oleh pinjaman online? Ya, walaupun OJK tidak mau tahu lagi setelah menerbitkan aturan, minimal kita sebagai masyarakat biasa atau masyarakat yang ingin aturan di setiap lembaga resmi kita itu ditaati, kita yang menghafal aturan itu dan sebisa mungkin Anda berhenti untuk membayar, ya. Begitu juga dengan Bapak yang bertanya. Kalau Bapak menonton saya nanti, Bapak bertanya, apa diperbolehkan DC menelpon ke tempat kerja Bang? Sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu telah diatur dalam mekanisme penagihan sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023, ya, dan berlaku sejak awal Januari 2024. Oke? Paham ya Pak ya sampai di situ. Oke. Sekarang saya lagi yang cukup penasaran juga. Nanti Bapak bisa luruskan kalau Bapak mendengar saya atau saya sudah balas juga chat dari DM-an via Instagram. Saya sudah balas di situ. Pertanyaan saya gini, Pak. Bapak menyampaikan di sini, oke, Bapak seorang pegawai negeri. Oke. Di sini Bapak ada menyampaikan ada 9 aplikasi pinjol yang sudah galbay, ada 4 aplikasi selama seminggu. Pertanyaan saya adalah Bapak mulai minjol sejak kapan? Apakah di tahun ini atau tahun lalu? Karena gini, Bapak menyampaikan ada 4 aplikasi yang baru galbay atau sudah galbay 4 aplikasi selama seminggu. 4 aplikasi ini sudah galbay selama seminggu. Otomatis sekarang tanggal 23, 1 minggu berarti Bapak galbay sejak tanggal 16. Ya, tanggal 16 Maret. Kapan Bapak mulai meminjamnya? Apakah ini ansuran pertama, ansuran kedua, atau seperti apa? Karena gini, sesuai dengan COJK yang terbaru, kalau saya nggak salah itu di alinea keempat atau nomor 4, ya, COJK nomor 19 tahun 2023, di sana menyampaikan mengatur bahwasanya tidak boleh satu konsumen meminjam lebih dari 3 aplikasi. Ini yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Nanti kalau Bapak masih ada, Bapak bisa jawab DM saya, dan DM itu sudah saya balas. Saya pengen bertanya, kapan Bapak pertama kali meminjam? Dan bagaimana, nggak mungkin kan 9 aplikasi ini tiba dalam waktu bersamaan, otomatis terjadi gali lubang tutup lubang. Karena disampaikan baru telat bayar, baru galbay selama 1 minggu, berarti kapan ini? Kalau ansuran pertama di bulan Januari, ansuran kedua di bulan Februari, ansuran ketiga di bulan Maret. Ini ansuran keberapa? Karena gini, kalau masih ada pinjol-pinjol legal yang tidak mentaati aturan, memberikan pinjaman terhadap masyarakat, padahal dia sudah mempunyai akses ke fintech data center, dia sudah mempunyai akses juga ke dalam pusdapil, tapi masih memberikan pinjaman, sementara dia tahu nasabahnya sudah terjebak di beberapa aplikasi, berarti kesalahan fatal dari pinjolnya. Maka dari itu, cukup bayar 3 aplikasi yang pertama sekali dipinjam. Sisanya nggak usah dibayar lagi, sesuai dengan aturan OJK.
OJK melarang keras, ya kan? Satu orang cuman diwajibkan atau cuman dibolehkan meminjam di 3 aplikasi. Kenapa praktik ini tidak berlangsung? Sementara ini mulai diberlakukan sejak Januari 2024. Karena saya mengikuti sesuai dengan curhatan yang ada. Karena dia menyampaikan, kan teman-teman juga bisa baca ini di sini kan. Dia bilangin ada 9 aplikasi pinjol. Sudah galbay 4 aplikasi selama seminggu. 4 aplikasi selama seminggu. Oke, sekarang tanggal 23, 24 ya, 24 kita mundurin aja 1 minggu 1 minggu 7 hari, atau kita hitung 8 hari aja deh, ya kan, dari hari Minggu ke hari Minggu yang lalu, berarti 16 hari, tanggal 16 mulai jatuh temponya. Jatuh tempo tanggal 16 itu ansuran pertama, ansuran kedua, atau ansuran keberapa? Apakah ini sistem cicil atau sistem sekali bayar? Karena kita takutnya pinjol-pinjol masih tidak mengikuti aturan OJK, akhirnya menjebak masyarakat lebih dalam lagi. Ya, kalau masyarakat di tengah situasi ketakutan, pasti dia sulit untuk mengkontrol diri. Yang penting bagi mereka adalah pinjol cair, dia dapat talangan dana untuk melunasi yang sebelumnya. Itu tujuan mereka. Tapi dari pinjol jangan paksa dan jebak masyarakat. Kalau bisa nggak usah dicairin lagi. Kalau memang sesuai dengan aturan 1, 2, 3 udah cukup sampai di sana. Mereka cukup meminjam di 3 aplikasi. Sekarang terjadi 9 aplikasi. Itu yang saya khawatirkan. Makanya dari orang-orang yang bertanya ini, kalau Anda meminjam di tahun ini, ya, tapi cairnya lebih dari 3 aplikasi, cukup Anda bayar 1 sampai 3 aplikasi yang pertama kali cair, sisanya nggak usah. Salah mereka sendiri kenapa masih mencair. Ya, itu untuk Bapak yang bertanya, nanti bisa Bapak luruskan saja. Bisa Bapak jelaskan sama saya tanggal berapa mulai pencairannya, karena kita mau seimbangkan dengan COJK nomor 19 itu. Apakah itu benar-benar dipraktekin atau tidak? Kemarin Januari saya bikinin. Nanti di bulan Maret saya akan cari tahu lagi. Benar apa tidak ini semuanya dijalankan dan diikuti oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ternyata sekarang banyak orang yang terjebak lebih dari 3 aplikasi. Makanya saya penasaran apakah ini hutang di tahun 2023 atau hutang di tahun 2024. Ya, kalau hutang di tahun 2024, selamat. Pinjol akan mengalami kerugian yang pesat. Saya tidak mengizinkan orang-orang untuk melakukan pembayaran di aplikasi. Oke, ini ada lagi yang bertanya, selamat siang Bang MB, saya A dari Solo. Mohon pencerahannya Bang, saya ada 12 aplikasi pinjol. Ini lebih parah lagi. Tadi 9 aplikasi, sekarang 12 aplikasi loh. 1 Julo 2,3, ini sistem ansuran. 2 bantu saku 1 juta 1 kali bayar. Ini 2 kali bayar nih, jatuh temponya tanggal 26 ya. Berarti jelas ini tahun ini dia pinjam. UATAS 1 juta 3 kali perpanjang. Japonya tanggal 24 bulan 5, cairin 1,3. Klik kami 2 juta, pinjam yuk 1 juta, Pin Plus 1,4 juta, Kredinisia 1,4 juta, pinjam mania UATAS 500.000, Amanah 500.000, pinjam duit 600.000, pinjam win-win 1,3 juta, keterlambatan 14 hari. Berarti ini banyak yang tahun ini. Sudah capek Bang, tutup lubang gali lubang akibat kebodohan diri sendiri. Mohon pencerahannya Bang, apa harus galbay semua? Sudah pusing masa bodoh dengan selik OJK, mau berdamai dengan diri sendiri. Cuma tiap hari bikin story WA buat ngasih pengertian ke kontak HP, agar kalau ada telepon atau WA atas nama saya tidak usah direspon. Ya ngapain capek-capek ya kan. Tiap hari udah ditelepon dan WA untuk telepon kadang tidak saya angkat. Kalau WA makin kadang ada 1/2 saya balas WA-nya. Oke. Kalau memang Anda sudah capek Pak, kalau memang Anda sudah capek gali lubang tutup lubang, sudahlah gitu loh. Kan Anda sudah bayar mahal kebodohan tadi, sudah sampai dengan 12 aplikasi. Kurang apa lagi Anda membayar mahal kebodohan itu? Kalau memang Anda ingin memulihkan hidup Anda, sudah saatnya Anda ambil keputusan yang paling tepat. Cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Nggak usah Anda broadcast ke semua kontak Anda. Nggak usah Anda bikin-bikin status WA. Ngapain? Pertanyaannya adalah, Anda kan tidak mau data Anda disebar. Anda kan tidak mau orang-orang tahu soal urusan privasi Anda. Sekarang kenapa Anda harus membuat status WA? Sama aja Anda bunuh diri sendiri. Ya, cukup nanti Anda kasih tahu siapa data kontak Anda yang bertanya soal hutang piutang Anda.
berarti mereka dihubungi oleh salah satu aplikasi. Ngapain harus Anda siarkan? Ngapain harus Anda sebarkan? Kan Anda tidak mau pinjol menghubungi kontak-kontak Anda. Kalau seperti ini konsepnya, kenapa nggak Anda biarkan aja pinjol menelpon kontak Anda? Ngapain harus Anda capek-capek? Ya, itu poinnya buat teman-teman semuanya. Ini banyak asumsi terbalik gitu loh. Banyak yang beritahu tujuannya sedia payung sebelum hujan. Oke, saya nggak ada masalah dengan sedia payung sebelum hujan. Coba dilogikakan. Kita ini tidak pengen data kita disebar. Kita tidak pengen orang sekitar kita tahu. Sekarang dengan Anda memasang story dengan status WA, tujuan Anda ngapain? Mengingatkan orang-orang, itu akan memunculkan rasa penasaran orang-orang nanti untuk mencari tahu. Mendingan kita biarkan aja, palingan nggak banyak 1 atau 2 kontak kita dihubungi, ya sudah siapa yang menelpon kita jelaskan nanti. Daripada kita sebarkan sendiri data kita dengan cara membuat di story WA. Ya, ini ada yang keliru dari teman-teman semuanya. Coba dulu Anda analisa. Ya, apakah itu salah Bang? Itu nggak salah, cuman yang jadi problem kan Anda tidak mau mereka menghubungi kontak Anda. Mereka mengasih tahu kepada kontak walaupun kalau saat ini Anda berhutang. Terus Anda bikin story apa? Mensandiwarakan. Sudah nggak zaman, ya. Jadi makanya dari itu pikirkanlah sebelum kita membroadcast, memberitahu kawan-kawan. Nggak usah, rasa sayang itu nggak penting sih ya. Cuman kita tunggu aja lah, kalau memang galbay udah galbay. Kalau memang kita capek dengan WhatsApp-nya, ganti nomor, hapus WA, udah selesai gitu loh, ya. Habis itu saya penasaran tadi, kapan Anda mulai meminjam? Baru mulai awal September 2023. September sampai Desember 2023 mungkin dari 3 sampai 4 aplikasi. Tapi masuk 2024 malah menjadi 12 aplikasi, ya. Saya cuman pengen buat teman-teman semuanya, Anda bayar 3 sampai 4 aplikasi yang paling pertama sekali Anda pinjam. Ya, 8 aplikasi itu bonus. Kenapa seperti itu, Bang? Yuk Anda lihat ini. COJK nomor 19 tahun 2023 soal pembatasan maksimal peminjaman di 3 platform fintech. Penyelenggara harus melakukan analisis kelayakan dan kemampuan calon penerima dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan. Jadi pinjol sebelum memberikan pinjaman sama Anda, sementara dia sudah tahu Anda ada meminjam 3 sampai 4 aplikasi, harusnya mereka tidak memberikan Anda pinjaman lagi, bahkan sampai 8 aplikasi. Ya kan? Berarti ini bukan salah Anda lagi. Ini aturan sudah disampaikan sama OJK. Kalau masih ada pinjol yang bandel mencairkan dana kepada diri Anda, berarti itu bonus dan bansos, bantuan langsung tunai dari pinjol buat Anda gitu loh. Salah mereka sendiri, kenapa bodoh? Kenapa mereka masih mencairkan sementara Anda sudah ada meminjam di 3 sampai 4 aplikasi? Ya, ini saya bacakan lagi. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menerbitkan surat edaran COJK nomor 19 tahun 2023 tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada November lalu. Itu merupakan pengaturan lanjutan dari pengaturan OJK nomor 10 tahun 2022 yang bertujuan mendorong pertumbuhan mitigasi risiko pada industri tersebut. Salah satu ketentuan yang diatur dalam COJK nomor 19 tahun 2023 yaitu kewajiban penyelenggaraan harus memastikan bahwa penerima dana atau nasabah tidak menerima pendanaan melalui lebih dari 3 penyelenggara, termasuk penyelenggara yang bersangkutan. Aturan tersebut tertuang dalam bagian 4 huruf J COJK nomor 19 tahun 2023. Ya, pendanaan yang diterima penerima dana tidak dapat lebih dari 3 penyelenggara, sebagaimana penjelasan OJK dalam COJK nomor 19 tahun 2023 yang ditekan Kepala Eksekutif Pengawasan OJK bidang lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, Agusman. COJK tersebut menyelenggarakan harus melakukan analisis kelayakan dan kemampuan calon penerima dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan yakninya watak atau karakter dan kemampuan membayar kembali, repayment capacity. Penyelenggaraan dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal, prospek ekonomi, atau objek jaminan.
berarti ini kesalahan dari si pinjolnya. Selain itu, COJK mengatur penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, atau menggunakan data pribadi pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna. Kemudian penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, mikrofon pada gawai milik pengguna. Sementara pengguna harus memahami transaksi dan isi perjanjian, termasuk batas-batas fasilitas pendanaan sesuai dengan kemampuan pengguna melakukan transaksi. Seluruh risiko pendanaan yang timbul dalam transaksi ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023, tidak boleh lagi memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Kalau itu terjadi, itu kelalaian dari penyelenggaranya atau dari si pinjolnya. Kenapa orang yang sudah telat bayar, sudah meminjam 3 aplikasi atau 4 aplikasi, kenapa masih dicairkan? Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau Anda meminjam di tahun 2024 ini dan cair lebih dari 3 aplikasi, lebihnya itu bonus buat Anda dan itu kerugian buat si pinjol. Salah mereka sendiri. Anda bisa tunjukkan aturan COJK nomor 19 tahun 2023 ini. Ya, maka dari itu kesimpulan saya, pinjol itu tidak usah Anda bayar lagi. Ya, sudah selesai di sini. Dan dalam COJK ini sebenarnya panjang lagi penjabarannya. Pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi, panjang lagi sebenarnya. Ya, yang jelas poin-poinnya, pinjol yang menyalahi aturan kita kasih efek jerahnya, nggak usah bayar lagi, hutang Anda sudah auto lunas. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa sedikit membuka pemikiran teman-teman semuanya. Jangan terlalu panik dan stres. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.